melanjutkan pembelajaran kita tetap semangat untuk belajar. Jangan menyerah. Ya, walaupun di tengah pandemi corona sekarang COVID-19, kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan langsung masuk ke dalam materi baru kita. Kita akan langsung masuk ke materi baru kita, yakni tema 9. Tema 9 dibagi menjadi 3 subtema. Subtema yang pertama, benda tunggal dan campuran. Subtema yang kedua, benda dalam kegiatan ekonomi. Dan subtema yang ketiga, manusia dan benda di lingkungannya. Pada subtema pertama, yakni benda tunggal dan campuran, kita akan belajar zat tunggal dan campuran untuk materi IPA-nya. Untuk materi IPA-nya akan kita pelajari terkhusus nanti pada saat pelajaran IPA, ya. Nah, peta Indonesia dan kenampakan alam ini adalah materi untuk IPS. Pada materi IPS kita akan belajar peta dan kenampakan alam. Belajar merangkum, membuat ringkasan informasi yang terdapat dari media cetak atau elektronik. Contohnya iklan, cerpen, maupun informasi singkat yang terdapat di majalah. Nah, ini merupakan materi bahasa Indonesia. Untuk materi SBDP, kita akan belajar tangga nada minor harmonis. Nah, jika kita sudah pernah belajar tangga nada diatonis mayor, diatonis minor. Nah, untuk materi SBDP pada tema 9, kita akan belajar tangga nada minor harmonis dan minor harmonis dan minor melodis. Dan yang terakhir, untuk materi PPKN, kita akan belajar apa manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat, ya. Nah, teacher akan menyajikan materi tidak secara urut seperti ketika belajar tatap muka seperti biasa di kelas, di sekolah, ya. Namun materi yang teacher sajikan akan bersifat acak. Teacher akan lebih menekankan materi yang belum pernah kita pelajari atau materi yang sulit untuk dimengerti. Nah, kita akan masuk materi yang pertama, iklan dan unsur-unsurnya. Nah, kira-kira iklan dan unsur-unsurnya ini adalah materi dari pelajaran apa? Siapa yang tahu? Ya, tentu dari bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar apa itu iklan. Nah, iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ya, pemberitahuan ini bisa bersifat ajakan dan bisa juga bersifat penawaran suatu barang atau produk. Oke, kita akan lanjut nanti pada saat membahas iklan komersial dan iklan non komersial. Nah, apa tujuan iklan? Tujuan iklan adalah supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kita tentu tahu banyak iklan yang dapat kita temukan pada media cetak atau media elektronik. Nah, bisa nanti kalian pelajari, ya. Nah, selanjutnya apa saja jenis iklan? Tentu jenis iklan itu dapat kita bagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan
memasarkan atau menawarkan barang atau jasa, dan si penawar tersebut, si pemberi iklan mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut. Itu adalah tujuan komersial. Ya, contohnya iklan produk minuman, produk makanan, iklan layanan kesehatan, iklan contohnya iklan obat-obatan, iklan jasa, misalnya jasa pengantaran barang, jasa pengangkat, dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu iklan non komersial. Nah, iklan non komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mengajak yang membaca iklan tersebut untuk melakukan himbauan atau sebuah ajakan dari iklan tersebut. Contohnya iklan layanan masyarakat. Mari kita menjaga kesehatan, tetap berada di rumah. Itu adalah contoh-contoh dari iklan non komersial, ya. Nah, nanti bisa teman-teman semua, murid-murid teacher, anak-anak teacher, perhatikan nanti di TV-nya, di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, semuanya iklan ada di mana-mana, ya. Nah, bagaimana iklan disampaikan? Nah, sekarang teacher mau kalian perhatikan contoh iklan yang teacher sajikan di bawah. Nah, perhatikan iklan tersebut. Nah, dan coba identifikasi atau temukan unsur-unsur apa saja atau informasi apa saja yang bisa kalian lihat dari iklan tersebut. Nah, perhatikan iklan tersebut. Nah, tentu setelah kalian memperhatikan, kalian akan menemukan ada beberapa informasi yang dapat kita lihat dari iklan tersebut. Yang pertama apa? Tentu nama produknya, ya, nama produknya. Yang kedua, informasi dapat kita lihat atau unsur-unsur sebuah iklan yaitu gambar yang menarik. Tentu iklan tanpa gambar merupakan iklan yang kurang menarik, ya, apalagi disertakan dengan gambar yang menarik. Bisa berupa animasi yang menarik jika itu iklan elektronik, di media elektronik, ya. Yang ketiga, kalimat iklan. Nah, setelah terdapat nama produk, gambar yang menarik, dan juga terdapat kalimat iklan, ya. Nah, tentu yang keempat, keunggulan produk tersebut. Yang kelima, harganya. Yang keenam, nomor telepon. Dan yang ketujuh, alamat pengiklan, di mana dapat kita temukan produk tersebut atau kita dapat membeli produk tersebut dari mana. Itu adalah unsur-unsur dari sebuah iklan. Dan bagaimana iklan tersebut dapat sampai kepada si pendengar atau si penerima iklan? Iklan tersebut dapat disampaikan melalui media cetak. Nah, apa saja media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan iklan? Tentu banyak. Ada koran, ada majalah, ada juga spanduk, poster, dan yang lain-lainnya, ya. Bisa juga media elektronik, contohnya televisi, internet, sosial media, dan banyak lagi, ya. Dan banyak. Nah, ada juga radio, termasuk kepada media elektronik yang bersifat audio, ya. Nah, kita akan lanjut. Saya harap semua tetap fokus, ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan iklan-iklan yang terdapat di sekitar kalian. Bisa di media cetak, bisa juga di media elektronik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua iklan tersebut memiliki unsur yang sama? Coba perhatikan, identifikasilah, temukan. Apakah semua iklan tersebut memiliki unsur-unsur yang sama, ataukah
ada iklan-iklan yang memiliki unsur-unsur yang berbeda dari unsur-unsur yang sudah kita pelajari ya. Nah, untuk materi ini, materi bahasa Indonesia, ini bisa dibaca di buku tematiknya di halaman 8, halaman 2. Dan perlu kalian ketahui, pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang akan selalu hadir di setiap pembelajarannya. Dari mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ke-6, bahasa Indonesia akan selalu hadir. Nah, coba perhatikan pemetaan kompetensi dasar yang teacher sajikan di bawah. Perhatikan. Nah, bahasa Indonesia adalah materi pelajaran yang akan selalu ada di setiap pembelajaran. Nah, tanda checklistnya merupakan tanda materi tersebut akan dipelajari ya. Tanda checklist merupakan tanda materi tersebut akan dipelajari. Contohnya bahasa Indonesia itu checklistnya ada di setiap pembelajaran, berarti akan ada di setiap pembelajaran di buku siswa materi bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian pelajari ya. Oke, bagi yang sudah lelah mendengar video ini bisa nanti di stop, dilanjut lagi. Tapi bagi yang masih semangat, ayo kita lanjut. Kita lanjutkan materi kita ya. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu peta Indonesia dan kenampakan alam. Apa yang kalian ingat jika berbicara mengenai peta? Ayo, apa yang kalian ingat jika kita berbicara mengenai peta? Tentu yang kalian ingat itu ada rumit, ada gambar, ada warna-warni segalanya. Kita sudah pernah mempelajari unsur-unsur peta. Nah, kalau tidak salah pada tema 3 kita sudah pernah mempelajari unsur-unsur peta ya. Peta berbeda dengan denah. Sebuah peta haruslah memiliki unsur-unsur tertentu baru dapat dikatakan sebuah peta. Apa saja unsur-unsur peta yang kalian ingat? Coba diingat. Nah, teacher percaya ada sebagian yang ingat, ada sebagian lagi yang dilupakan, ada sebagian lagi yang ketika belajar gak pernah sungguh-sungguh akhirnya gak ingat sama sekali. Nah, kalian bagian yang mana? Bagian yang ingat, gak ingat, atau bagian yang melupakan? Ayo. Yang pertama unsur peta adalah judul peta. Judul peta itu tulisan besar yang ada di atas peta yang memberi informasi mengenai peta tersebut. Peta apa? Peta Indonesia, peta provinsi, peta benua, dan yang lain-lainnya. Nah, perlu kalian ketahui juga, peta itu memiliki banyak jenis. Ada peta kenampakan alam yang seperti yang sering kalian lihat. Ada juga peta penyebaran jumlah penduduk. Ada juga peta penyebaran jumlah profesi dan yang lain-lainnya. Ada juga peta penghasilan sumber daya alam. Ada juga dan yang lain-lainnya, banyak lagi ya. Unsur-unsur peta yang pertama tadi yang sudah teacher sampaikan yaitu judul peta, informasi yang berisi penjelasan peta apa yang disajikan. Yang kedua mata angin. Mata angin atau penunjuk arah angin. Ya, mata angin lah yang akan memberikan informasi kepada kita peta itu atau peta yang kita lihat itu berada di arah mata angin sebelah mana ya. Nah, biasanya terletak di pojok kiri atau pojok kanan. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda adalah kolom yang berisi simbol-simbol yang digunakan pada peta tersebut. Ya, biasanya terletak di pojok kiri atau kalau pojok kiri atau pojok kanan peta. Perhatikan dalam kolom. Yang keempat, skala. Nah, skala adalah perbandingan peta dengan jarak yang sesungguhnya. Biasanya terletak di bawah kotak legenda. Ya, di bawah kotak legenda ada penjelasan skala. 1 banding berapa, artinya senti di peta berbanding berapa kilometer jarak yang sebenarnya. Yang kelima, sumber dan tahun. Nah, sumber dan tahun adalah peta tersebut dikeluarkan dari instansi mana, dan tahun adalah kapan peta tersebut diterbitkan atau dicetak. Ada yang keenam, garis astronomis.
Garis astronomis tentu garis bayang atau garis semu yang dibuat untuk memudahkan si pembaca peta di dalam melihat peta tersebut. Ya, garis yang memudahkan si pembaca peta dalam melihat peta tersebut. Garis astronomis itu ada dua, lintang utara dan lintang selatan. Ya, lintang utara, lintang selatan, bujur timur dan bujur barat. Ya, nah ingat, Indonesia pada garis astronomis terletak pada berapa derajat lintang utara dan berapa derajat lintang selatan, serta berapa derajat bujur timur dan berapa derajat bujur barat. Ingat. Yang ketujuh yaitu simbol. Nah, simbol-simbol itu biasanya terletak di dekat legenda. Nanti bisa kalian perhatikan, teacher akan menyajikan gambarnya, nanti bisa dilihat ya. Nah, kita lanjut. Kenampakan alam. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah maupun buatan. Nanti bisa dibaca di bukunya, ini ada di bukunya. Kenampakan adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah maupun buatan. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, kenampakan alam dibagi menjadi dua. Kenampakan alam buatan dan kenampakan alam alami. Ya, berdasarkan proses terbentuknya, kenampakan alam buatan dan kenampakan alam alami. Kenampakan alam buatan contohnya yaitu jalan raya, sawah, perkotaan, dan yang lain-lainnya itu merupakan kenampakan alam buatan. Artinya apa? Terjadi oleh karena campur tangan manusia. Ataupun contohnya waduk, bendungan. Itu contoh kenampakan alam buatan ya, yang terjadi karena unsur campur tangan manusia. Dan kenampakan alam alami, contohnya apa? Tentu banyak ya, sungai, gunung, danau, dan yang lain-lainnya. Dan berdasarkan bentuknya, kenampakan alam dibagi lagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam berupa perairan dan berupa daratan. Contoh kenampakan alam perairan adalah sungai, danau, laut, waduk, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan alam berupa daratan contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, selat, dan delta. Nah, agar manusia dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan, seperti yang telah kita pelajari, berbagai lingkungan sesuai dengan kenampakan alam, tentu manusia memerlukan adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri sesuai tempat di mana ia berada. Adaptasi tersebut dapat berbentuk pekerjaan atau profesi, makanan, tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Ya, tentu pekerjaan orang yang tinggal di gunung akan berbeda dengan pekerjaan orang yang tinggal di pantai. Dan tempat tinggal orang yang diam di gunung akan berbeda dengan tempat tinggal orang yang diam di pantai atau di dataran rendah. Bahkan pakaian yang dikenakan juga berbeda. Ya, peralatan rumah tangga, dan tentu teknologinya. Teknologi adalah sesuatu yang memudahkan manusia di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada, ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Teacher harap semua tetap belajar, tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah membuat sebuah cara-cara baru untuk belajar ya. Tetap semangat. Oke, see you next time. Bye.